saya, Wak Ode Kasnani. Dan saat ini telah hadir bersama saya pembimbing masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Gino SAG. Ya, selamat pagi Pak, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak, kabarnya luar biasa. Baik, Mbak Sani gimana? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Syukur. Baik Pak, berbincang-bincang mengenai moderasi beragama nih Pak. Bagaimana moderasi beragama itu dari sudut pandang atau perspektif agama Buddha dan seberapa penting moderasi beragama ini? Ya, terima kasih. Saya akan jawab seberapa penting dulu Mbak ya. Ini penting sekali dalam rangka keindonesiaan karena bangsa Indonesia ini berbagai macam suku, adat dan budaya yang kalau tidak kita manage dengan baik akan berbahaya. Dan sebenarnya ini kita sudah dicontohkan oleh para pendiri bangsa ya tentang bagaimana bersikap moderat itu. Kita ambil contoh saja di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sesuai dengan Piagam Jakarta kan tidak seperti sekarang ini. Nah, karena para pendiri bangsa ini bahwa ada umat lain, ada agama lain, kemudian menghargai dan mencabut sesuai dengan syariat Islam sesuai dengan pemeluknya itu dicabut. Dan itu memberi contoh kepada kita semua bangsa Indonesia bahwa para pendiri bangsa kita sudah mengajarkan tentang moderasi. Jadi dalam rangka merawat persatuan dan kesatuan bangsa ini bahwa moderasi itu sangat penting sekali. Karena setiap umat beragama sudah pasti mempunyai istilahnya keyakinan masing-masing. Dan jangan sampai agama ini terbentur dengan berbangsa bernegara. Jadi kami mengharapkan bahwa setiap umat itu mengetahui posisinya sebagai warga negara seperti apa, kemudian sebagai umat beragama seperti apa. Nah, kemudian di dalam agama Buddha, moderasi beragama juga sudah dicontohkan oleh Buddha dalam salah satu sutta, Upali Sutta namanya. Sutta itu khotbah sang Buddha. Nah, itu di Upali Sutta itu Upali adalah salah seorang pemuda yang terkenal menjadi salah satu pengikut Jaina. Saat itu tradisi pertapaan di masa Buddha sudah banyak Mbak ya. Jadi diskusi itu sudah sering dilakukan. Ini bagian dari menghargai bahwa ada tradisi lain selain Buddha. Nah, kemudian Upali itu dalam diskusi itu tertarik dengan ajaran Buddha, menganggap bahwa ini karma ini sepertinya benar deh ajaran Buddha ini. Nah, kemudian kekagumannya itu menyebabkan si Upali akan ikut Buddha. Nah, kemudian Buddha tidak langsung menerima begitu saja. Bahkan ada syarat, kamu boleh menjadi pengikut saya. Syaratnya kamu harus menghormati gurumu, guru spiritualmu yang dulu, yang kemarin. Kemudian kamu juga harus menyokong gurumu ini. Nah, kalau kita analogikan sekarang, itu seperti agama lah. Guru-guru itu seperti agama lah saya menganalogikan. Jadi ketika si Upali pindah ke Buddha, menjadi pengikut Buddha, harus tetap menyokong, harus tetap menghargai. Nah, itu juga kita refleksikan pada saat sekarang juga seperti itu. Tidak harus berpindah lah. Jadi kita menyadari bahwa ada umat-umat yang lain yang melaksanakan kegiatan. Ya, kita harus menyadari bahwa itu adalah ritus ritual yang harus mereka lakukan. Ya, baik. Kemudian Pak, mungkin bisa diberikan sedikit gambaran nih Pak, bahwa sesungguhnya moderasi beragama itu sudah ada dalam ajaran Buddha. Ya. Jadi nafas dari ajaran Buddha itu selain hal-hal yang lainnya adalah tentang cinta kasih, belas kasih, kemudian rasa empati. Itu salah satu bagian-bagian yang menjadi akar sehingga jika itu dikembangkan, jika itu dilaksanakan, maka akan sangat mendukung tentang sikap toleran moderat itu. Karena cinta kasih itu tidak terbatas pada keluarga atau manusia, bahkan semua makhluk. Jadi jika seseorang bisa memberikan cinta kasih kepada saya misalnya, kepada teman saya, kepada staf saya, kepada orang-orang di sekitar saya, dan itu diikuti oleh semua orang, pasti akan damai. Nah, kemudian mudita itu bergembira atas apa yang dicapai oleh seseorang, simpati lah, empati ya, karena kalau ada orang menderita kita merasa bahwa kita perlu membantu. Kalau orang bergembira kita juga senang, bukan
bukan SMS ya, senang melihat orang lain susah. Itu yang biasanya terjadi. Nah, jadi mudita itu rasa empati. Itu kalau dikembangkan, saya yakin akan kedamaian. Ini lintas ya, tidak hanya umat Buddha saja, tapi jika setiap orang ini mempunyai rasa empati yang tinggi, pasti akan tercapai kedamaian. Kemudian cinta kasih, kemudian belas kasih. Belas kasih itu khusus kepada mereka yang menderita. Ketika ada orang yang menderita atau korban bencana lah, maka kita berbondong-bondong melakukan kebaikan dengan membantu. Itu bukan karena agamanya apa, tapi karena itu apa istilahnya, rasa kemanusiaan, dan kemudian didukung oleh agama itu mengajarkan. Maka kita berempati, berbelas kasih kepada yang menderita. Itu salah beberapa hal yang menjadi salah satu kunci umat Buddha untuk melaksanakan ajaran agama sehingga selaras dengan moderasi beragama. Itu diantaranya. Iya, baik. Saya pernah membaca sebuah artikel nih Pak tentang praktek moderasi beragama. Di situ ada ditampilkan seorang biku sedang membantu seorang ustaz berwudu. Iya. Nah, itu merupakan salah satu maksudnya praktek moderasi yang mampu menembus sekat. Barangkali ada contoh moderasi lain Pak yang pernah ditemui di tengah masyarakat. Oh iya, saya juga terkesan kemarin beberapa kali saya searching itu gambarnya itu. Saya juga sedang membaca peristiwa itu terjadi di NTB ya Pak ya. Ketika seorang biku, ada orang yang mau beribadah karena waktunya buru-buru, di situ tempat yang paling cepat, kemudian bikunya membantu. Nah kalau di sini konteks di Sulawesi Tenggara tentang kerukunan Pak yang sudah saya saksikan ya, itu tepatnya di Konawe Selatan, Kecamatan Moramu, itu etnis Bali yang kebetulan beragama Hindu dan Buddha. Mereka punya organisasi namanya Sukeduga. Jadi kalau suka itu misalnya pesta-pesta itu ada yang mendukung di sana. Kemudian kalau ada kematian, kemudian mereka juga datang. Itu satu organisasi. Jadi orang Hindu dan orang Buddha itu satu organisasi. Dan mereka tidak pernah membedakan Hindu atau Buddha. Masih di situ juga ada namanya sekegong. Jadi sekegong itu untuk apa namanya, musik Bali, tradisi Bali. Itu juga perhimpunannya yang memainkan orang Hindu dan orang Buddha. Dan itu kalau latihan mereka sering. Dan yang paling menonjol itu adalah ketika kematian ya. Meskipun tidak hanya Hindu itu, orang lain pun juga akan pada datang. Tapi ketika dalam duka itu mereka merasa seperti keluarga sendiri. Nah kemudian lagi di Muna Barat. Di Muna Barat ini saya belum pernah ketemu, tapi itu yang terjadi sudah saya konfirmasi bahwa ketika ada hari raya Idul Fitri misalnya, umat Muslim yang menjalankan ibadah, kemudian umat beragama di sana selain Muslim, Kristen, Hindu, Buddha itu menjaga di masjid. Demikian juga ketika Waisak itu umat Muslim, umat Hindu dan agama yang lain, mereka juga datang dalam pengamanan istilahnya begitu. Jadi itu memang sudah terorganisir, artinya mungkin dulu awalnya inisiatif pribadi saya tidak tahu, tapi yang jelas kegiatan itu sudah berjalan bertahun-tahun dan sudah saya konfirmasi kepada Bapak Kepala Desanya memang itu sudah terjadi. Luar biasa. Iya. Ya dan barangkali kemarin yang sempat viral ini sampai ke media nasional tentang umat Buddha yang membangun masjid ini ya Pak. Iya, betul. Salah satu praktik moderasi. Iya. Jadi kami apresiasi juga, meskipun saya tidak berbuat langsung, tapi saya merasa bangga terhadap apa yang dilakukan beliau. Saya sudah kemudian tanya ke beliau, sebenarnya motivasi saya bukan itu Pak. Memang dalam agama Buddha memang tidak ada motivasi untuk show off ya. Jadi itu memang media yang berkenan untuk menyebarkan. Bahkan teman di Dijen juga sempat telepon ke saya untuk koordinasi, bahkan sudah langsung wawancara online. Baik, sejauh ini Pak, apa upaya yang dilakukan oleh pembimbing masyarakat Buddha dalam mengarus utamakan moderasi beragama di masyarakat? Ya, sejauh ini yang kami lakukan ini istilahnya tahun kedua Pak ya, tahun kedua kami masuk ke dalam masyarakat. Jadi ketika kami melakukan pembinaan, kami pasti menyampaikan tentang moderasi beragama. Kemudian kerukunan, kerukunan umat beragama itu kami sampaikan kepada mereka untuk menginisiasi ya, istilahnya menyampaikan kepada
umat Buddha bahwa kita ini hidup berdampingan, kita harus rukun, kita tidak bisa hidup sendiri. Itu yang sering kami lakukan. Nah, kebetulan di kabupaten-kabupaten sudah kami lakukan. Cuma ini moderasi beragama ini kan sesuatu yang sebenarnya bukan barang baru ya, Iya. ya. Tapi ini harus kita lakukan bersama-sama. Jadi umat Buddha, umat Kristen, Hindu, Islam, Konghucu sekalipun, Katolik, itu harus harus bersama-sama menggaungkan, mengimplementasikan moderasi beragama itu. Jadi istilahnya kita harus bergerak bersama-sama. Apakah itu di jalur orang tua, apakah itu pemuda atau mahasiswa, kemudian para siswa, harus bergerak bersama supaya ini bukan hanya bergaung, tapi betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, baik. Yang terakhir barangkali nih Ya. Pak, sedikit pesan-pesan moderasi bagi sahabat moderasi, khususnya umat Buddha di Sulawesi Tenggara. Kepada umat Buddha, kami menghimbau bahwa mari kita melaksanakan ajaran Buddha sesuai dengan apa yang sudah dituliskan, kemudian secara konteks dan kontekstual, tidak boleh kaku, sesuai dengan keadaan yang terjadi. Istilahnya kami namanya kebijaksanaan panya, Mbak. Jadi sesuatu itu tidak harus leksikal, harus tertulis seperti ini, harus seperti ini. Tidak, jadi ada kontekstualnya. Kemudian mari kita melaksanakan ajaran Buddha ini dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan tentang cinta kasih, belas kasih, kemudian keseimbangan batin UPK itu, dan kita harus menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri, ada umat beragama lain, ada budaya lain yang harus kita hargai. Itu yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Untuk itu mari kita jalin kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah. Baik, terima kasih Pak. Terima Iya, kasih. menarik sekali bincang-bincang kita kali ini. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Iya, demikian tayangan podcast Warta Moderasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3D.